Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat ini, rangkaian ayat ini, itu ada ketika Tuhan Yesus dalam pelayanan untuk penyelamatan, dan ini di puncak. Jadi sementara Tuhan Yesus diserahkan, kemudian diadili dalam pengadilan yang tidak adil, dan kemudian dibawa ke salib. Nah, ini keadaan yang Tuhan Yesus alami, dan dikatakan dalam ayatnya yang ke-21 begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi rupanya ayat 22, 23 tadi itu Tuhan Yesus alami dan memberikan contoh kepada kita bagaimana untuk kita tetap bertahan dalam keselamatan, dan juga kita menjadi alat Tuhan untuk selamatkan orang lain. Jadi rupanya sikap hidup kita tiap-tiap hari itu mempengaruhi keselamatan kita dan juga mempengaruhi keselamatan orang lain di sekitar kita. Karena kalau kelakuan kita tidak bagus, biar kita setia beribadah ke gereja, setia terlibat melayani, kalau orang luar dengar, lihat sikap hidup kita tidak bagus, maka tadinya Tuhan mau pakai kita untuk selamatkan orang-orang di luar itu, tetapi orang itu tidak jadi selamat. Karena lihat sikap, tingkah laku, ucapan kita, cara hidup kita. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa Tuhan Yesus alami ini yang tadi kita lihat tadi ini, tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini perlakuan yang Tuhan Yesus alami. Firman Tuhan katakan Dia tidak mengenal dosa, tidak berdosa. Dia tidak berbuat dosa. Tetapi dicaci maki, dihakimi di pengadilan yang tidak adil. Dan memang itu berlaku sampai hari ini ke orang-orang percaya yang mau bertahan dalam iman. Kita lihat di bangsa kita juga orang mau beribadah didatangi RT lah, RW lah, lurah lah, kepala desa sampai polisi dan tentara. Datang menopang orang-orang yang datang menutup gereja. Itu perlakuan tidak adil. Perlakuan tidak adil. Dan belum pernah ada kita lihat gereja pergi ke pengadilan untuk tuntut. Kita syukuri itu. Tetapi menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan hukum itu tidak ada salahnya. Tetapi kita tidak lihat itu ya. Tetapi kita lihat nih, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita supaya kita mengikuti jejaknya. Jejak tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Karena memang kita ini, kita terlalu senang, hati kita plong, hati kita leluasa, hati kita enak, waktu kita lampiaskan hati yang ingin membalas. Karena umumnya kita ingin membalas. Apalagi yang mencaci maki, menghina, memperlakukan kita tidak adil, itu orang yang lebih rendah. Lebih rendah ekonomi, lebih rendah kedudukan,
dari kita, lebih rendah status sosialnya dari kita rasa kita gampang, lebih gampang untuk balas. Tapi kalau yang lebih di atas, kita mulai bilang, Tuhan, Engkau mengajar saya tidak membalas. Tapi waktu yang kita remehkan, kita bilang, tunggu dulu. Memang Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kamu sudah keterlaluan, kita balas dia. Karena hati kita sebenarnya, kepuasan kita, saya pernah tulis di Facebook begini. Kepuasan kita dapat terlihat dari kepuasan kita untuk membalas.